teman-teman semuanya yang sudah hadir di lainnya Umi, di lainnya Ambu. Eh, Jumpa lagi hari ini pastinya di Butir ya. Kalau Butir Ya, itu kopi pagi, nah kalau Rihlah itu adalah jalan pulang menuju Baitullah. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga pagi hari ini yes, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu amin, apapun, segala impian yang terwujud. Allah berikan amin, kesehatan, keberkahan, iya, amin, anak-anaknya amin, amin, soleh soleh-solehah soleha, ya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dan semua hal yang diimpikan di tahun 2026 ini menjadi terwujud, impian yang hmm. segera terwujud. Amin, Iya, amin, amin, amin ya rabbal alamin. yes, Masya Allah ya, terima kasih banyak Hmm, atas kehadiran semua teman-teman yang hadir di sini ya, ada Kak Nurlela, ada Kak Tintram, hmm, ada Kak Lanerta, Kak Deli, siapapun yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas tap-tap layarnya juga. Waalaikumsalam, Teh Ani ya. Terima kasih ada Kak Ayu Kusumawes. Masya Allah. Pagi-pagi sudah ready ya ternyata. ya, masya Allah ya. Semangat. Sudah banyak yang bersemangat untuk melanjutkan perjuangan ya, perjuangan pastinya menuju ke Baitullah ya, gitu. Karena di setiap waktunya kita selalu berazam untuk mendapat kemudahan supaya Yes. tiap saatnya tuh kita bisa dapat kesempatan untuk bisa ke Baitullah ya. Betul. Oke, pagi hari ini kita mau bahas tentang masih seputar kajian Pesiar Baitullah dan mindset-mindset yang wajib kita miliki gitu ya, wajib kita miliki bagi para konsultan, bagi para pesiar Baitullah, dan juga wajib paham nih keberkahan apa yang akan didapatkan jika kita Iya, tuh istiqomah mensiarkan Baitullah. betul. Ini tuh supaya apa Ambu, supaya di spill ini semua supaya orang tuh makin kuat niatnya, makin paham, makin nauin bahwa segala perjuangan yang begitu berat, lelah, dan lain sebagainya itu sebenarnya di balik semua itu tuh Allah tuh sudah menjanjikan sesuatu hal yang besar gitu kan. Ya Betul, betul, keberkahan betul. tadi. Iya, iya, iya. Gitu Ya, Ambu. banyak orang yang punya niat besar gitu kan di awal gitu, apalagi sekarang tahun 2026 gitu kan. Mm-mm. Apa target gitu. Bulan September milad lah saya mau bawa anak, istri, kakak, cucu segala Mm-mm. rupa we lah gitu ya. Gitu kan. Eh apa semangatnya tuh luar biasa gitu. Niatnya tuh udah Mm-mm. besar gitu. Ya. Tapi ketika pencapaian yang benar-benar sampai tujuan kok cuman sedikit gitu Mi ya. Nah, Pengalaman kita, pengalaman pengalaman saya kita gitu. berkali-kali Iya ya betul, Ambu. Mm-mm. benar gitu kan. Niatnya tuh udah sama ABCD gitu kan, tapi Mm-mm. ketika udah nyampe tujuan lah kok yang nyampe kita lagi gitu kan, Iya. adalah yang baru gitu, satu dua orang gitu kan. Mm-mm. Nah ini tuh kadang-kadang apa nih yang salah, sebenarnya mah yang salah pasti banyak lah ya, karena kan kita tuh ada sebuah rumusan yang harus kita pahami juga tuh Mi tentang SPTM gitu kan, Mm-mm. spesifik, positif, terukur, menarik gitu kan. Menarik. Nah kadang-kadang sih teman-teman tuh kalau bikin target ugal-ugalan gitu Mi gitu kan, jadi nggak ngukur diri gitu. Tapi kita juga nggak bisa nggak bisa menahan lah gitu kan, Iya, ibaratnya itu betul. bisa jadi doa gitu kan, kita juga nggak mau lah gitu ya bertentangan gitu. Cuman ya memang di sini tuh harus ada niat yang dirubah gitu Mi. Jadi kita nih punya Ya, impian besar, niatnya juga harus dirubah Mi kalau kata aku gitu ya. Jadi niat itu kesediaan hati untuk berubah gitu Mi. Benar nggak? dari Karena niat impian dulu kita kalau besar, nggak niat mungkin dong jadi, cara kerjanya sama dengan kemarin gitu kan Mi. ya betul betul. Hmm, Dan pasti gitu. nanti dari niat ini nanti akan berlanjut ke tindakan ya Ambu ya, ke Iya, setuju. tindakannya. Betul. Iya, makanya kan niatnya tuh bener-bener harus harus nggak seolah-olah niat pengen berangkat ke Baitullah gitu ya, pengen umroh bersama suami gitu atau anak-anak dan sebagainya gitu. Tapi Ya, niatkan juga bahwa saya tuh pengen berubah gitu.
Mm-mm. apa ya, hasil itu tidak mengingkari proses gitu. Nah, si prosesnya ini nih kan, Umi, ketika kita Iya. punya niat besar, prosesnya biasa-biasa, ya pastilah hasilnya sama dengan gitu kan. Maka Mm-mm. kalau misalnya kita nggak ada perubahan, ketika kita niatnya biasa lagi, ya pasti hasilnya sama dengan yang kemarin. Jadi itu dimulai Betul, dari situ di betul. sini. Dan kemarin sudah pernah juga kita bahas tentang yang keberlimpahan mungkin dalam konteks kita di Pesiar Baitullah itu keberlimpahan ini adalah lebih ke konteks bagaimana caranya supaya apa yang kita targetkan ini terwujud ya, Bu. Yes, Gitu. betul. Yang kita targetkan terwujud dan kalau nggak salah rumusnya itu apa namanya wealthy sama dengan leverage Value plus kali value kali sedekah. plus value kali ini Sedekah. kali sedekah Ya. gitu ya kali sedekah. Mm-mm. Dan mungkin ini bisa lebih dikulik lagi lebih dalam Ambu tentang ini semua karena kan Hmm. dalam dalam kenyataannya ternyata sepanjang perjalanan ada gini. Kalau misalnya orang ibaratnya orang duduk diam kemudian dia mengharapkan hasil, itu bisa jadi kita pandang oke, ini mustahil gitu ya dalam konteks orang yang masih jauh dari konteks keajaiban gitu. Betul. Tapi kalau orang yang terus bergerak, nggak berhenti, kemudian belum juga mendapatkan itu gitu kan, artinya mungkin ini ada faktor yang mananya nih dari rumus wealthy ini gitu yang belum dikerjain gitu salah Hmm. satunya Hmm. gitu. Iya. Gitu ya, Kembali Bu ya. lagi ke faktor niat sih kalau kata aku mah, Umi. Hmm. Karena dari Mm-mm. niat ada amal, dari niat ada doa gitu kan ya. Mm-mm. Jadi kayak misalnya tuh kan kalau misalnya niat itu kan lanjutannya tuh ikhtiar nih. Ya. Ikhtiar itu kan ada langkah, ada usaha, ada pengorbanan. Jadi kalau misalnya kita langkahnya biasa-biasa, usahanya biasa-biasa, pengorbanan yang nggak mau gitu, yang nggak Mm-mm. mungkin hasilnya tuh sesuai dengan ekspektasi kita. Maka nggak aneh, pasti yang berangkatnya teh pasti kitanya lagi gitu. Lagi kita Ya, lagi gitu. gitu kan. Tadinya kita mau bawa rombongan gitu, kayak misalnya nih contoh, saya mau bawa Mutia, mau bawa Mukti gitu. Tapi sayanya sendiri juga tidak ada langkah yang bagaimana tuh saya tuh bisa sampai bawa Mutia sama Mukti gitu kan. Artinya kan saya misalnya kalau pengen gratis semuanya berarti saya harus bawa 40 jamaah kan, Mi? Gitu Betul. kan. Nah, gimana tuh caranya gitu kan? Jangan sampai kita tuh akhirnya jadi banyak alasan sama banyak penundaan gitu. Alasannya tuh kan memang benar, semua alasan tuh benar kan, Mi? Dari dulu tuh kan kita kalau ngedenger alasan tuh mentor kita selalu jawab semua alasan itu benar, kan gitu kan? Ya kan, akhirnya kita juga di sini juga harus berupaya gitu, berjuang dengan diri kita sendiri dengan persoalan yang ada gitu, Mi. Kayak kemarin kata Umi bilang, ternyata persoalan dalam diri sendiri aja belum banyak yang selesai gitu kan, Mi. Nah, Betul. itu tuh, Mi, perjuangan itu dulu yang harus dihadapi gitu kan. Terus banyak penundaan. Selesaikan dulu gitu ya, Ambu. Iya PR gitu, Umi kan ibaratnya gini, ayo kita bikin sosialisasi di mana tempatnya. Aduh Umi, aku banyak ini, aku banyak ini, aku banyak ini, kan kayak begitu, Mi, ya kan? Nah, sedangkan dia kalau ngobrolin tentang niat, wah ngobrolnya tuh udah ugal-ugalan aja gitu. Nah, ketika hasilnya nggak sesuai, ngeluh gitu kan. Nah, ini nih yang harus benar-benar diobatin gitu. Jadi teman-teman gitu, kalau misalnya apapun lah yang jadi cita-cita ya, nggak selalu umroh haji aja gitu kan, Mia. Misalnya nih teman-teman pengen punya rumah gitu kan ya. Rumah kan sekarang harganya udah nggak ada yang murah kan. Umi kan sebagai seorang gitu kan, properti itu udah nggak ada yang murah gitu, nggak bisa dianggap Sekarang udah enteng gitu kan. MM-an, Bu, rumah tuh. Iya tuh udah MM-an gitu. Kita mau kerjanya bagaimana tuh, usahanya gimana gitu, ikhtiarnya seperti apa gitu. Kalau kita masih ada di dalam situasi banyak alasan dan banyak penundaan, no, Iya. itu nggak akan ada tercapai. Tidak akan tercapai apa yang diharapkan, apa yang diinginkan. Iya, betul banget, Ambu. Sekarang contoh lah kayak Umi, harga rumah yang kisaran 500 juta aja itu udah ke pinggir banget 500 gitu, Ambu. juta, Mi.
Ya, 500 juta tuh di pinggiran kayak kita kabupaten gitu, Mi. iya banget. Eh, Kalau misalnya kita misalnya pengen itu agak udah 500 murah-murah, juta agak ya. yang 500 juta kayak gitu tuh harus nyarinya tuh bener ke pinggir banget, kayak kalau di Bandung itu ke Cileunyi atau ke Jatinangor kayak gitu-gitu. Hmm. Ke Jatinangor malah sekarang mahal karena kan itu kawasan ini ya, Iya, kawasan. kawasan pembangunan ini kan, Nah, iya. tempat kuliah. Kayak ke Tanjung Sari kayak gitu-gitu, dan itu untuk misalnya rumah ideal yang proporsional yang luasnya pengen kita impikan itu nggak dapet gitu. Si 500 juta itu 500-600 juta itu yang harga segitu tuh yang luas tanahnya 80 meter gitu-gitu, 90 Iya, meter iya, gitu iya, Ambu. iya. Jadi ya untuk plan rumah aja, kalau kita mau mendapatkan hasil yang bagus, terbaik, ya memang effortnya harus besar gitu ya. Minimal kalau pengen nyaman tuh di 1 M lah gitu. Masya Allah. Hmm, Nah, itu tuh kayak gimana coba ya, Mia, ikhtiarnya gitu kan. Kriteria Jadi, seperti apa? Mm-mm. gitu. Itu yang harus kita apa ya, yang harus kita renungkan gitu. Jadi Mm-mm. ketika kita mendapatkan rumus SPTM tadi, begitu kita jabarkan nih apa nih yang harus kita tambahin di niatnya gitu. Yaitu Mm-mm. salah Mm-mm. satunya adalah niatkan untuk berubah gitu. Niatkan Betul. untuk di tahun ini tuh adalah bagaimana kita tuh bisa bertumbuh gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak ada niat itu, pada saat kita mau istiqomah itu pasti berat nih. Karena kan Ya, kalau misalnya nih kita udah ada di dalam kendaraan yang terbaik dan tercepat, udah benar gitu kendaraannya gitu, Mi. Kan sayang ya, Mi ya, kalau misalnya kita tidak ya, memaksimalkan ikhtiar dan memperkuat istiqomah gitu. Karena kan orang yang gagal itu kan orang yang gagal itu kan sebenarnya dia tidak bisa mulai gitu kan, terus juga tidak mm-mm. bisa bertahan itu sih gitu. Jadi Iya, ketika kita lelah, ketika kita bosen gitu kan, Mi, kan jenuh ya, Mi, karena kan proses itu sebenarnya mm, bolak-balik gitu, itu lagi terus yang dikerjain gitu iya, kan. betul, betul. Muter gitu, terus Mm-mm. hasil belum kelihatan gitu, kayak Umi gitu bikin sosialisasi SMA ini, SMP itu, SD ini gitu kan, belum Iya, kelihatan nih hasilnya gitu kan. Kan itu betul, pasti betul, menggoyahkan ya, Mi ya, kalau kita nggak kuat gitu betul. kan. Terus membandingkan diri sama orang lain, aduh, ngelihat gitu yang Mm-mm. lain, gila ih meni udah Mm. berangkat lagi, aku kok belum Mm. tahun ini, kan goyah Yes. gitu teh kan gitu kan, Mi. Jadi kalau misalnya kita nggak kuat itu niatnya, wah Ya, udah deh pasti gitu. betul, betul. Dan ini butuh mental yang luar biasa ya. Mm-mm, Jadi mm-mm, kenapa harus wajib ditanamkan di dalam diri mm-mm, para konsultan, para pesiar Baitullah itu, memang konsep bahwa apa yang kita kerjakan ini benar-benar semata-mata sesuatu yang menjadi kewajiban kita untuk mengabdi kepada Allah. Kan kalau kita judulin itu, berarti sepanjang hidup kita kerjain secara konsisten kan, Ambu. Nggak iya, mungkin hari ini kita kerjain, besok berhenti ya karena nggak Allah nggak ngasih hasilnya, kan nggak gitu. iya, iya, Tapi iya. kalau dengan niatan dan mindset seperti itu, yakin Umi pasti punya energi besar untuk tetap mengerjakan sekalipun sampai dengan saat ini mungkin belum ada hasilnya gitu. Mm-mm, mm-mm, Jadi mm-mm. hasil, dan biasanya kita selalu bicara hasil yang kita maksudkan itu adalah hasil yang dalam bentuk material Materi. ya Ambu, Mm-mm, material betul. kayak Mm-mm, dapetin jamaah, full mm-mm. seatnya, Iya, seperti itulah iya, ya iya, betul, gambaran-gambarannya. betul. Nah, ketika itu belum diperoleh, seolah-olah apa yang kita kerjakan tuh sia-sia gitu, nggak ada artinya. Nah, Mm-mm, mm-mm, padahal dalam konteks yang kita akan obrolin malam pagi hari ini gitu, sebenarnya kan pesiar Baitullah dengan pergerakan yang dilakukan oleh masing-masing dari diri gitu untuk terus menyampaikan kebermanfaatan tentang menyeru orang ke Baitullah, itu sudah dapat gitu. mm, mm. Hal-hal benefit-benefitnya itu sudah didapat gitu ya. Iya, Kalau kita bilang, Mas terima sering bilang, kasih. kalau sayangnya kalau misalnya orang mengetahui kalau misalnya kayak pahala yang Allah kasih itu kayak misal bentukannya rumah mewah, pahala yang Allah kasih itu bentukannya mobil mewah, mungkin orang akan serta-merta gitu ya, Iya, dia akan serta-merta, pokoknya
aku nggak akan pernah berhenti, pokoknya setiap hari nggak kenal waktu, bla bla dan lain sebagainya ya, Heeh, gitu. heeh, heeh. Sayangnya kan kalau pahala itu bentuknya benar abstrak ya, tidak bisa Bener. nggak bisa dilogikakan, nggak bisa digambarkan dalam bentuk benda gitu kan. Jadi Mm-mm, orang mm-mm, kadang terkecoh dengan itu gitu. mm-mm, mm-mm. Ya, sebenarnya sih apa ya? Hal yang memang wajar sih Mia, manusiawi gitu kan. Karena kan kita memang memiliki satu dasar kebutuhan sebagai manusia gitu kan. Sebagaimana kebutuhan yang memang ada di dalam keilmuan gitu kan. Thank you Bu Mel. Dan di sini tuh tidak bisa memungkiri gitu. Kalau memang ketika kita terjebak dengan hal tersebut, akhirnya tuh membuat diri kita tuh jadi terombang-ambing dengan kondisi yang ada. Dan memang Mm-mm. nggak salah kalau teman-teman bilang aku ke distract gitu. Mm-mm. Nah maka Mm-mm. apa nih sebenarnya yang harus kita lakukan di saat kita menghadapi hal Kasih seperti Teh itu? Ani tap-tap Aku layarnya. selalu bilang sama teman-teman gitu, Mm-mm. nggak usah ke Ya. distract sebenarnya. Kalau memang kita saat ini nggak bisa melakukan hal-hal besar, kan teman-teman tuh Mm-mm. teman-teman gini Mi, karena ngelihat Umi bikin sosialisasi Kabita, jadi pengen gitu kan bikin Mm-mm. sosialisasi Mm-mm. gitu. Terus karena ngelihat yang itu closingan langsung ditelepon, gimana sih cara closingannya, amalan apa yang dipakai gitu kan ya. Nah, Jadi kalau itu. menurut aku Mm. itu tuh kayak nyiksa diri. Kenapa nyiksa diri Mi? Karena nggak bisa Betul, betul, disamain Mi kemampuan kita dengan kemampuan betul, mereka gitu. betul, Walaupun mereka betul. amalannya amalan yang gimana gitu kan, apakah Mm-mm. kita bisa melaksanakan amalan seperti itu? Kan jadinya Mm-mm. beban dong ke kitanya. Udah Ya, mah kita di saat ini juga belum beres gitu kan. Jadi kalau menurut aku mendingan kita ngurusin yang kecil tapi rutin gitu Mi. Contoh, betul. Jadi, posting tiap pagi itu kan kayak nggak ada nah, gawe ya Mi ya, gitu kan. Tapi kalau tiap betul. hari itu tuh dahsyat banget loh Mi, Iya, kalau kataku. jadi gini kita kadang fokusnya karena fokus kepada yang jauh, yaitu Heeh, yang kelihatan kelihatan yang orang gitu. ih Bener. gimana sih gitu kan, fokusnya ke situ. Sementara kita luput gitu bahwa hal-hal kecil yang selayaknya itu jadi sesuatu yang akan menunjang diri kita terhadap personal branding, terhadap Hmm, orang mengetahui bahwa kita itu adalah konsultan gitu ya, konsultan umroh haji, itu iya, saja tidak dikerjakan gitu kan, iya. sehingga ya mana mungkin gitu kan orang tahu kalau secara logikanya gitu, secara rasionalnya gitu. Iya, Iya, aneh. Nah, emang aneh sih Ambu. Jadi orang lebih cenderung kepada itu dan akhirnya apa? Akhirnya yang ada tuh udah berhenti tuh, diem, diem. Ketika dia mengerjakan sekali, kemudian yang terpikirkan adalah gimana ya kok saya nggak closing closing, itu jadi lelah, energi kita habis di iya, situ betul. akhirnya gitu. Iya, karena hal-hal kecil yang tadi itu yang saya sampaikan gitu ya, hal-hal kecil yang kita lakukan itu tuh bisa menjadi besar dan dahsyat. Kenapa? Karena kan kita tuh butuh yang namanya pencitraan nih, pencitraan dalam positif kata ya, Nih ya. Jadi Mm-mm. yang namanya kita usaha, kita kan butuh yang namanya promosi gitu. Kalau secara Mm-mm. keilmuannya. Nah, promosi itu Mm-mm. kan memang kalau misalnya pengen cepet ya berbayar gitu kan. Mm-mm. Pertanyaannya, Mm-mm. apakah kita semua punya gitu kan untuk sesuatu hal yang Iya. berbayar? Kan tidak gitu. Mm-mm. Terus apakah kita Mm-mm. mempunyai kemampuan untuk yang berbayar pada saat misalnya terjadi penumpukan gitu kan langsung gitu, ada pendaftaran Mm-mm. besar-besaran gitu. Apakah kita mampu untuk Mm-mm. menanganinya gitu secara keilmuan? Mm. Dan semuanya itu memang udah diatur Mi. Jadi kalau memang aku Mm-mm. perhatikan gitu ya teman-teman ini nggak salah memang pengen hasil cepat ya. Ya namanya juga lagi dikejar-kejar gitu kan, kejar-kejar target, kejar-kejar hutang, kejar-kejar debt collector gitu kan ya Mi, gitu. Jadi Iya. memang itu tuh pada akhirnya mempengaruhi apa yang menjadi pekerjaan kita gitu. Padahal sebetulnya kita ini ibaratnya mah baru leleng kahalu lah gitu kan Mi, Baru baru lari ke halu. jalan gitu kan. Kalau lari kan Mm. pasti kejedot gitu kan. Anak kecil yang baru jalan Ya. kalau lari kan pasti kejedot, lari jatuh gitu kan, mewek gitu kan, udah riwah aja kan gitu. Nah itu kan memang satu hal yang memang harus kita jalanin dulu, proses itu tuh memang harus kita lewatin dulu gitu. Jadi Iya. teman-teman, Iya. proses yang memang harus kita lewatin itu ya lewatin dulu gitu.
jangan lihat kiri kanan gitu. Ngelihat misalnya contoh gitu kan, kita ngelihat Om Jim luar biasa ya Mia. Aku sendiri Betul. juga bersyukur lah gitu Om Jim di sini gitu. Nah itu ya Allah pada ngelihat Om Jim tuh kayak gimana gitu. Padahal kita nggak tahu kan proses Om Jim kemarin tuh kayak apa. Padahal di balik semua itu, Masya Allah dahsyatnya. Jadi kadang nih teman-teman, kan kalau Umi sering sharing gitu ya, di belakang layar sering sharing. Kenapa begitu dahsyat gitu ya, apa yang saat ini didapatkan sama Om Jim? Katakanlah saat ini hadiah ya, hadiah dari Allah. Benar. Berangkat lagi, berangkat lagi, berangkat lagi. Itu di sepanjang perjuangannya gitu ya, kayak misalnya Umi sering kayak jam 11 malam gitu ya, jam 11 malam masih online, terus kemudian tiba-tiba dia ngechat itu masih di luar gitu, masih di luar, masih di jamaah, seperti Masya itu. Allah. Nah, hal-hal yang sebenarnya untuk kita tuh masih di zona nyaman banget kan, Ambu. Belum, kita belum mengerjakan seperti itu, dan itu Kayak sudah Teh Neni dikerjakan. gitu ya, Mi masuk ke pasar gitu kan. Umi kan pernah Betul. pengen nyobain, kata aku udah ya Umi aja lah, ala Umi aja kan aku kan gitu. Iya benar. Jadi kadang apa ya? Jadi apa yang saat ini ada di hadapan kita gitu sebagai bentukan dari kasih sayang dan hadiah dari Allah terhadap seseorang yang sudah benar-benar istiqomah mengerjakan itu, di balik itu memang ada hal-hal yang sama sekali kita belum sampai ke tahap itu gitu. Iya. Kita belum sampai ke tahap itu, sehingga belum masih depending lah sama Allah. Kalau Umi menikmati ini semua tuh kayak ingat Ambu ketika dulu cerita bahwa ketika Ambu pertama kali terjun di Syiar Baitullah, kemudian dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan ilmu, Ambu terus bergerak, tapi di 1 tahun pertama tuh benar-benar nihil gitu ya Ambu. Iya, benar. Nihil dalam arti orang tuh ada yang cepat, ada yang enggak. Itu mah sunatullah yang harus kita lalui gitu. Tapi ini tuh kadang nggak bisa dilogikakan juga teman-teman. Contoh kayak kemarin Ambu nyepil gitu kan. Ternyata si orang yang closingan itu ternyata bahkan dia nggak bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan tentang bagaimana pemahaman si Arbaitullah atau pemahaman orang berumroh gitu kan. Tapi Allah titipi juga gitu. Jadi ini hanya tentang apa ya, kayak bertemunya antara kehendak Allah sama apa-apa yang kita mau gitu Ambu. Jadi kayak contoh, nggak harus selalu dia sudah memiliki kepandaian tentang public speaking atau apapun itu. Kalau ternyata jodohnya Allah pertemukan, maksudnya jodoh jamaahnya Allah pertemukan, ketemu juga gitu, bahkan tanpa dia harus paham dulu, tanpa dia harus memahami dulu, daftar gitu kan, seperti itu. Iya, gitu. Namun demikian, yang kayak gitu kan nggak bisa kita evaluasi ya, Bu. Gitu. Kalau kayak semua yang di luar nalar, yang semua yang kayak itu udah campur tangan Allah, itu nggak bisa kita pelajari secara keilmuan gitu. Itu benar yang namanya katakanlah keajaiban lah atau karunia lah dari Allah, seperti itu. Cuman yang kita perlu pelajari adalah contoh misalnya di balik karunia yang saat ini Allah kasih, misalnya kayak ke Om Jimmy, di balik itu apa sih yang dikerjakannya gitu kan, yang belum kita kerjakan. Mungkin cuman itu sih yang bisa kita evaluasi ya, kayak oh iya ini berarti coba deh aku ini gitu. Ntar hidup ini kan terus muhasabah ya Ambu, terus evaluasi gitu. Ini yang belum aku kerjain nih, coba deh aku kerjain gitu kan, coba deh aku kerjain kayak seperti Om Jimmy kerjain gitu misalnya. Belum juga tuh, ya evaluasi lagi, apa nih yang kurangnya apa, seperti itu kan, sampai akhirnya menemukan titik dimana kita tuh nyaris sempurna lah, walaupun nggak akan pernah sempurna, tapi sudah poin-poinnya tuh sudah checklist gitu Ambu. Aku jadi ini dari obrolan Umi tadi, kesalahan umum yang rata-rata teman-teman lakukan sehingga gagal terwujud. Contoh nih, kita misalnya punya target nih September.
Rata-rata tuh ada kegagalan yang akhirnya tuh misalnya tadinya targetnya mau berempat, ternyata yang berangkat satu gitu kan, misalnya kayak gitu ya. Karena terlalu ingin cepat. Jadi karena misalnya alah September teh bentar lagi ya, hitungan bulan gitu kan. Wah, mikirnya tuh udah deg-deg ser teh gitu kan Mia. Jadi jadi pikirannya tuh jadi udah nggak realistis aja. Terus yang paling utama selalu membandingkan proses. Contoh kayak gini. Umi kan sering denger tuh tingali si ieu mah kieu matakna ame ieu teh kudu kieu gitu, atau Umi teh kudu kieu gitu kan, biar Umi teh closingan gitu gitu kan. Nah itu gitu itu udah merupakan salah satu ciri-ciri kegagalan gitu. Terus berhenti tuh kalau nggak dilihat orang teh berhenti gitu. Misal contoh kayak gini, misalnya Umi punya tim gitu, tim nate hare-hare cicing teh gitu kan, hare-hare cicing, hare-hare hirup teh gitu kan. Terus udah gitu teh Umi teh kan karena nggak ngerasa dilihat gitu kan, Umi teh udah nge-share, udah ngasih edukasi, udah ngajak makan bareng, udah sering ngumpul gitu. Si mitra teh nggak bergerak, akhirnya Umi teh hare-hare terbawa aja dengan mitra. Jadi bukan Umi yang membuat jalan untuk mitra, tapi Umi jadi nuturkan mitra gitu. Enggak maksud aku. Nuturkan untuk berhenti ya, untuk gitu. tidak. Itu tuh udah kegagalan yang udah pasti akan terjadi gitu kan. Terus yang biasanya tuh lupa kenapa dulu mulai. Jadi misalnya nih Umi dulu mulai kan. Kenapa Umi begitu cetar membahana? Karena ketika Umi mulai, pertama Umi belum umroh dan Umi punya impian ingin mengumrohkan ibu sama bapak kan. Nah, gitu kan. Nah, itu kan energinya tuh besar. Buttonnya tuh ada gitu kan. Jadi ketika Umi lelah pencet hot button. Umi lelah pencet hot button. Nah, coba deh sekarang gitu, dibikin lagi tuh Mi hot buttonnya gitu. Kenapa nih saya mau mulai lagi gitu? Pengen berangkat nih bareng sama si mama gitu kan, pengen berangkat bareng sama si papa gitu. Itu gimana nih gitu? Si hot buttonnya tuh dibikin nih gitu. Jadi kalau misalnya kita masih seperti itu tadi, terlalu ingin cepat, ngebanding-bandingin proses sama orang lain gitu kan, berhenti ketika tim kita nggak ngikut gitu. Terus kita juga selalu lupa dengan niat gitu kan, ya pasti ujung-ujungnya tuh nggak terwujud, gagal itu. Nah makanya ini dicatat ya sama temen-temen nih. Itu kegagalan yang sering terjadi gitu. Jadi aku tuh jadi inget gitu Mi. Oh ini nih penyebab kegagalannya tuh rata-rata startnya aja udah beda gitu Mi. Udah kelihatan gagalnya. Yang kayak bikin kayak melukai diri sendiri ya Bu. Melukai diri sendiri adalah dia terlalu terlalu membandingkan dengan prosesnya orang. Iya, nggak bisa. Membandingkan dengan hasilnya orang itu sangat-sangat tidak bisa gitu. Bahkan ibaratnya kayak masing-masing orang itu punya jalur, punya tracknya untuk sukses tuh punya jalurnya sendiri. Betul. Kayak contohnya misalnya, tapi yang Umi bantu menemukan hikmah gitu, bantu menemukan pelajaran gitu di balik semua itu, di balik apa yang terjadi saat ini tuh, kalau Umi ya kayak memperhatikan Om Jim saat ini faktor X. Jadi Om Jim tuh punya faktor X. Faktor X yang Umi perhatikan adalah dia itu ketika memiliki impian, dia lebih fokus pada mengerjakan tanpa berpikir sesuai nggak dengan apa yang dia kerjakan. Katakanlah misalnya harusnya kalau misalnya mau dapat jamaah segini, aku fokus dong pada kerjaan aku gitu, pada target aku dengan menemui jamaah-jamaah. Enggak. Kalau beliau lebih kepada gimana caranya saya melempar tongkat Nabi Musa, ada istilah seperti itu ya Bu. Jadi di mana dia di mana dia punya kesempatan untuk berbuat banyak untuk orang lain, dia lakukan itu gitu. Jadi mau nyoksruk gunung, mau kemana, ibaratnya mendaki lembah, mendaki gunung, lewati lembah. Lembah mah nggak ada yang didaki Umi, astagfirullah. Iya, betul kan, mau mendaki gunung, mau arungi lembah itu kan disuruk-suruk ibaratnya gitu. Dan itu ibaratnya
nggak berpikir dia itu tim siapa kan gitu, lebih banyak ngebantu orang lain. Dan yang satu yang Umi rasakan itu benar-benar Umi dibantu banget sama Om Jimmy gitu, kemanapun disupport itu. Dan itu hadiahnya dari Allah adalah benar-benar Allah kasih itu gitu untuk si Om gitu ya. Jadi itu sih salah satu insight yang Umi dapat gitu dari apa yang saat ini dicapai gitu sama Om Jimmy gitu ya. Dan Iya. Umi juga ngeliat gitu ya, walaupun mungkin Teh Ani pencapaiannya belum sedahsyat Om Jimmy, tapi keistiqomahannya untuk terus mau berbagi peran, mensupport tim lain ibaratnya, terus dia ibaratnya katakanlah itu bagian dari sedekahnya, itu tuh dibalas terus oleh Allah, dibayar terus gitu, dibayar terus. Umi perhatikan gitu ya, dia hanya istiqomah, mungkin kayak dia mengadakan sosialisasinya jarang-jarang ya Bu, Iya. jarang-jarang gitu kan, bisa dihitung jari gitu, jarang-jarang. Tapi setiap kali Umi ngadain, setiap kali siapa ngadain, dia tuh selalu support, selalu ada gitu kan, selalu dalam kondisi keterbatasan, dalam kondisi dimana benar-benar banyak hambatan, tantangan, dia tuh tetap si hatinya tuh kekeh gitu Ambu, walaupun kadang ada hambatan akhirnya nggak jadi dan sebagainya, hatinya tuh tetap kekeh. Dan itu sih sebetulnya yang dibilang benar, kadang-kadang Allah tuh menitipkan rezekinya Teh Andi tuh dengan cara membantu orang lain gitu kan, nolong orang lain kayak gitu. Umi sih ngelihatnya seperti itu ya gitu. Ya. Seperti itu. Karena memang kemarin kan kembali lagi gitu ya kepada kenangan, asik kenangan, kenangan pada saat merintis gitu. Kata Teh Ani cina karena siar adalah nafas bagiku, mantap. Begitu luar biasa kata-katanya, masya Allah. Masya Allah. Sudah mendarat daging ya. Jadi pada masa lalu juga gitu sih Mi, waktu aku 1 tahun gak dapat apa-apa, bukan maksudnya secara material ya, belum closing dan apa gitu. Iya betul. Ambu juga memang lebih banyak membantu orang lain karena saking bingung mau ngerjain apa waktu itu kan. Ibaratnya kita target udah nggak punya teman, tetangga, keluarga kan gitu kan Mi, dulu tuh teman, tetangga, keluarga gitu. Nah kalau aku teman, tetangga, keluarga semuanya nolak gitu Mi. Jadi nggak ada lagi target pasar. Kan kemarin ya, jadi teman gitu kan. Nah, pangsa pasar baru kan kita waktu itu belum paham kan, bagaimana menciptakan pangsa pasar baru tuh belum paham gitu kan. Akhirnya saya ngikut-ngikut gitu kan, ngikut-ngikut tim yang sudah pergerakannya tuh luar biasa. Kadang saya suka bantuin gitu ya, misalnya nih ada seminar di Sukabumi, ke sana aku Temi gitu kan, ke Sukabumi, ada tuh seminar di Sumedang, ada seminar di Purwakarta, ke Purwakarta, pokoknya mah tang tong gitu, bari itu teh nggak ada hasil Mi gitu kan. Seingin mungkin aja ya, bergerak aja judulnya. Pokoknya mah bergerak aja, jadi bergerak juga saya juga tidak menunggu sempurna gitu kan. Kadang-kadang teman-teman bergeraknya suka nunggu sempurna, nanti aja lah Mi aku belajar dulu gitu, nanti aja lah Mi aku kalau handphone aku udah ngehang, aku mau beli handphone baru dulu baru bergerak kayak gitu kan. Mending reward teh pokoknya kalau udah ngedenger kayak begitu teh ya. Jadi jangan nunggu sempurna gitu kan. Nah pada saat itu kita memang pasti akan terjadi yang namanya kekecewaan gitu kan, apalagi kalau udah terlalu lama gitu. Nah memang seharusnya di 1 tahun itu tuh saya sebenarnya banyak salahnya Mi gitu kan. Pertama saya tidak mengikuti arahan mentor kan. Kedua saya polanya itu yang penting bergerak gitu kan. Jadi dar der dor cetar mambahanana teh jelas gitu kan Mi. Terus tidak membuat sebuah rumusan yang sudah dijelaskan tadi ya, seperti SPTM itu gitu. Nah teman-teman nih gitu kan, sekarang ini tuh kan sebenarnya udah terarah ya, bukan terukur lagi sih, udah terarah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita saat ini belum mampu untuk mendapatkan jamaah, ya kerjain dulu aja yang kecil-kecil gitu. Itu sih yang paling utama gitu kan. Mulai dari kita membranding diri dulu, mulai dari kita memperkenalkan diri dulu gitu. Nggak usah nunggu sempurna gitu. Handphonenya lagi nggak bisa diajak support, sekarang kan di WA status
Kemarin aku kayaknya ada nyebut ini deh spill produk. Aku dapat pembatasan kemarin nih. Kemarin Oh gitu. Kan, ya kan. Bu, sebelumnya aku sampai aku aku ngomong apa kemarin ya. Nah, di Wawa itu Mi, kita tuh bisa posting ulang loh Mi. Nih, ya contoh. Misalnya nih, apa misalnya handphonenya penuh, nggak bisa download video gitu kan Mi. Nah, Iya, iya. aku tinggal lihat aja status Umi aku posting ulang. Bisa Mi. Nah, iya. Bisa, bisa. Iya. Umi Dan juga itu tidak memakan space buat handphonenya sama memorinya gitu. mm-mm. Jadi Umi juga sempat nyobain itu karena terkendala kan setiap kali ngedownload video itu lama gitu kan. Sampai akhirnya setiap kali apa konten yang di-share di grup itu selalu aja ter ke belakangan gitu kan Ya. dapatnya sampai tapi kalau di apa di media lain bisa gitu di tele kayak di tele tuh Ya, nggak ya. apa-apa Ya, gitu ya. makanya Umi bilang ini kenapa ya oke kalau gitu ya pernah nyobain seperti itu oh bisa Iya. ternyata Iya. kan kayak captionnya juga ke bawah sih Ambu Iya, ke bawah ya semua. Terus Umi juga captionnya dari ke situ, bawah. dari status Umi sendiri bisa dibagikan langsung ke Meta gitu kan. Ke Neng Betul, Meta heeh, gitu kan. Nah, heeh. gitu. Itu tuh bisa dibagiin langsung gitu. Iya, Gitu Mi. betul betul Udah betul. canggih Jadi sekarang si Wawa. ini juga sebenarnya jadi ilmu ya untuk teman-teman yang mungkin terkendala secara alat ya alat syiarnya masih Bener. terbatas dan sebagainya. Jadi sebenarnya mah kuncinya tuh adalah kita jangan dibatasi oleh keterbatasan itu gitu ya. Jadi kalau ngerasa ini serba keterbatasan, oke, cara kita yang jangan ada keterbatasan ya. Jadi kalau caranya kita nggak memiliki keterbatasan, pasti aku punya keterbatasan ini, berarti aku cara ini. Oh cara ini nggak bisa, aku cara ini gitu terus. Iya, Jadi iya. yang unlimited itu caranya biarin aja kalau keterbatasan punya ada semua orang nggak ada yang sempurna sih Ambo ya. Mm-mm. Itu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi apa sebenarnya kan kekurangan ilmu. Jadi setahun kemarin itu kegagalan aku itu karena kekurangan ilmu Mi. Kekurangan ilmu, tidak mau merendahkan hati yang aku rasain itu. Sampai akhirnya tuh di ujung-ujungnya. Jadi ketika itu tuh leader kita tuh sengaja datang ke Bandung tapi tidak memperlihatkan bahwa dirinya tuh kayak yang mau gimana gitu. Jadi dia datang aja mau ngisi acara. Nah, ceritanya kita ngobrol lah di akhir acara tuh kan kita suka makan kan, dari pertemuan itu tuh makan. Pas makan tuh si leader aku tuh ngomong gini, Pak Anto katanya gitu kan, dulu mah si Abah teh dipanggilnya Pak Anto. Pak Anto, siapapun Pak Anto di luar sana, di sini tuh Pak Anto nol. Katanya gitu Mi. Saya tahu Pak Anto tuh di luar sana tuh orang hebat gitu kan. Dahsyat lah. Dahsyat gitu Pak Anto tuh gitu. Tapi kalau di sini kita tuh nol. Coba deh Pak Anto merendahkan hati katanya tuh gitu. Dengan bahasanya dia gitu. Itu tuh kena banget Mi. Kena banget. Dan akhirnya disitulah mulai kita berpola tuh gitu kan. Jadi akhirnya tuh langsung gongnya tuh langsung memang karena kitanya udah nge-branding kali ya selama 1 tahun itu. Begitu kita berpola, kita langsung bikin tempat seminar gitu Mi, yang satu itu gitu di Bandung. Itu kan itu tuh langsung jadi kayak wadah Mi. Pertama yang datang tim yang lain dulu gitu kan, tim lain dulu aja yang closingan teh, kita teh belum aja gitu ya. Nah lama-lama hadirlah gitu kan dari tim kita sendiri gitu, karena efek arus yang kemarin aku bahas itu Mi, pusaran kecil membesar. Pertama yang kena orang-orang terdekat kita dulu tuh gitu kan, yang misalnya yang sama-sama bergerak biasanya tuh tim lain, karena tim kitanya tuh masih di ujung gitu, masih di sini gitu. Tapi karena kita bergerak terus akhirnya kena lah gitu kan si riak-riaknya gitu. Nah mulailah itu di situ Mi. Nah langsung di situ ber gitu Mi. Jadi insya Allah teman-teman semuanya asalkan berpola dengan baik dan benar, jalanin apa yang menjadi formulanya gitu kan, itu nggak akan lama kok gitu. Jangan sampai kayak saya gitu, yang ibaratnya mengalami kegagalan yang akhirnya tuh kayak buang-buang waktu gitu, sayang banget kan gitu. Jadi
upayakan hal itu, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing, pakai kacamata kuda, nggak usah lihat kiri kanan, yang penting belajar terus. Jadi kayak apa yang punya kita itu, hashtag kita itu bergerak berilmu berdoa, bergerak berilmu berdoa, bergerak Ya berilmu itu. berdoa, terus aja gitu. Betul, betul. Betul. Dan kalau kita fokusnya ke situ sebenarnya akan selalu ada hasil sih Ambu. Cuman memang konteks hasilnya adalah tidak selalu dalam bentuk itu gitu ya. Hasilnya tidak selalu dalam bentuk apa yang kita inginkan. Contoh misalnya hasilnya tidak selalu dalam bentuk closing jamaah. Hasilnya tidak selalu dalam bentuk kita berangkat gitu kan. Kadang-kadang ternyata yang mungkin saat ini yang Umi rasakan adalah tim mulai bertambah dikit-dikit gitu Tuh, kan. Itu terus persoalan apa beres, nih itu kan salah satu. jualan betul. Terus bukan cuman bertambah secara nominal timnya, tapi mulai mulai memahami, mulai yang Umi cerita kemarin. Jadi kayak rezeki itu gak selalu dalam bentuk uang. Ternyata Allah karuniakan hidayah itu kepada tim itu sekarang gitu kan, kayak gitu-gitu. Itu buat Umi mah, oh pencapaian Umi saat ini di situ, baru di situ gitu. Ya, Maksudnya sedikit-sedikit lah, bukan pencapaian tapi progres lah ya, progres gitu. Ada progres lah, ibaratnya kita 1 tahun mengerjakan ini, progresnya itu gitu, progresnya itu. Dan Umi pikir justru ini yang akan long lasting teh ini, karena ini lebih kepada gimana kita ngebangun manusia gitu. Kalau kayak pencapaian jamaah atau pencapaian closingan, ya udah itu nominalnya terukur, dapat rezekinya, terus kemudian besok kadang sehari 2 hari habis gitu ya. Sehari 2 hari habis karena kebutuhan begitu banyak gitu. Tapi kalau yang ini insya Allah gitu ya. Jadi kalau bahasa ini mah diukurnya tuh dari material. Imaterial tuh apa sih Ambu? yang Jadi kalau kita dapetin yang seperti ini tuh benefit yang nggak bisa kita, ibaratnya kalau benefit mah jangka panjang gitu ya, jangka panjang, nggak habis dalam sekejap gitu kan. Berarti ini kalau kita closing jamaah daftar, kalau kita melihat hasilnya dari sisi faedah itu ya udah habisnya ke sepiteng lah bahasa abah mah gitu ya. Habisnya tuh ke sepiteng gitu kan karena dihabiskan. Tapi kalau yang ini nih, yang apa yang Allah kasih hasil dalam bentuk yang ini tuh benar-benar insya Allah sih bernilainya tuh panjang gitu, iya, iya, gitu. iya, iya. Ada semacam berkelanjutan lah gitu ya. Apa Mm-mm. secara ininya mah gitu kan. Jadi kemarin waktu ada apa ya, beliau ini tuh dari dulu memperhatikan tim kita ternyata Mi gitu. Waktu kita pertama bergerak itu, beliau tuh pengen banget cepet-cepet bergabung gitu sama kita. Tapi ternyata karena beliau beda jalur, lamun bahasa ininya mah ya, beda jalur tuh nggak boleh sama leadernya tuh gitu kan. Nah singkat cerita si orang yang apa menjadi wasilahnya tuh berhenti gitu kan Mi. Nah, akhirnya dia merapatlah ke apa Papden sama si Bebek gitu kan. Karena memang tadinya kenalnya sama mereka gitu. Datanglah kemari gitu Mi ngobrol gitu. Ya dia bercerita gitu bahwa sebenarnya dirinya ini punya orang tua yang bergerak di travel umroh haji juga di Magelang katanya Mi. Kalau ditanya nama travelnya nggak terlalu terkenal gitu, tapi di Magelang itu ibunya tuh sangat dikenal gitu Mi. Sampai ibunya tuh kan sekarang udah sepuh Mi, udah usia di atas 70-an lah, hampir mau 80 katanya gitu ya. Tapi itu yang daftar pada datang sendiri Mi, pada datang Masya sendiri Allah. gitu. Itu tuh dulu cara kerjanya ya sama kayak kita sekarang Mi gitu, modelannya tuh gitu. Jadi memang apa prosesnya itu memang tidak bisa dibilang
mudah gitu. Cuman kita beda di cara gitu kan, fleksibel di cara ya, Mi. Mentor kita Ya, selalu bilang betul, begitu kan. betul berbicara. Fleksibel lah di cara gitu kan. Ya tadi itu gitu. Kalau memang misalnya Umi jagonya bikin sosialisasi ya teruskan. Kalau misalnya si ini jagonya di online ya lanjutkan gitu. Jadi proses itu tidak akan menjadi harus sesuatu hal yang disamaratakan gitu, nggak bisa gitu. Jadi mereka itu harus mengeluarkan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Maunya tuh di mana gitu kan, Mi? Yang penting secara keilmuan dan ada evaluasi agar itu ada hasil gitu kan. Biasanya seperti itu, Mi. Jadi Betul. teman-teman gitu, kalau misalnya kita saat ini masih berjuang, saat ini kita masih jatuh, tapi kita masih bisa bangkit lagi, itu bukan gagal. Namanya itu berproses gitu. Tapi kalau kita misalnya masih jatuh, masih berjuang, terus udah gitu kita nggak mau bangkit lagi, nah itu baru namanya gagal. Gitu, Mi. Yes, Kalau menurut betul. aku. Ini mah sepanjang kita terus berproses gak berhenti ya nggak ada kata gagal sih sebenarnya. Iya, benar. Apalagi kalau kita memaknai jalan siar ini sebagai ibadahnya kita kepada Allah, udah itu mah selesai. Selesai itu dalam arti ya udah dia akan ngerjain karena dia menyadari itu bentukan ibadah seorang hamba kepada Allah, ya mau ada hasil atau nggak ada hasil, karena kan gini, ada juga rezeki-rezeki yang Allah janjikannya diterimanya di sana gitu kan, Ambu, di sana. Itu di sana kelak gitu, kelak ketika kita bertemu dengan Allah. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang saat ini. Nah, masing-masing itu Allah kasihnya kan hak prerogatif Allah. Mau kata misalnya mau kata bilang Umi mau nggak, Mr. Titin kamu mau nggak kalau hasilnya aku kasihnya di sana nanti ditabung sekarang sebanyak-banyaknya. Kan kita nggak bisa milih ya, Ambu ya. Gitu. Kita hanya kalau pengen buat di sini aja deh Allah sedikit aja gitu kan, nggak bisa kan ya nawarin gitu. bisa milih kayak gitu kan gitu. Jadi pastinya kayak tinggal kita menerima ya dengan penuh keikhlasan gitu. Itu sebagai takdirnya dari Allah, qadarullah. Iya, betul. Nah, tapi kenyataannya toh Umi tetap bisa tetap berangkat lagi. Itu aja sebenarnya udah sangat hadiah gitu ya. Hadiah dari Allah gitu. Luar biasa lah hadiahnya. Dan memang setiap perjalanan itu pasti akan ada ujian. Mungkin ada nggak ada ujian gitu. Nah, sebetulnya istiqomah itu adalah ujian niat yang sebenarnya. Jadi Ambu tuh ngerasain ujian di aku itu adalah ketika kita istiqomah justru, Mi. Dan itu tuh sangat menguji niat gitu ya. Makanya kalau misalnya teman-teman nggak berupaya untuk balik lagi dengan mengingat kembali awalnya gitu, itu bisa bahaya, Mi. Jadi kadang-kadang kita juga jadi lupa ke niat tuh kan, akhirnya jadi kemana-mana kan, Mi, karena kita lupa niat gitu. Jadi kalau misalnya nih kita lagi istiqomah gitu, tiba-tiba gitu kan, kalau bahasa anak-anak sekarang mah terkena badai lah gitu kan, ibaratnya gitu. Jadi itu tuh segera aja ingat lagi gitu. Kenapa? Why-nya tuh harus cepat-cepat diingat gitu. Kenapa saya memulai gitu kan. Jadi supaya kita ingat lagi ke hot buttonnya gitu. Karena ujian niat pada saat kita istiqomah itulah justru yang paling berat yang selama ini Ambu rasakan gitu. Jadi lagi istiqomah gitu kan, niat kita tuh udah diganggu aja, Mi, gitu kan, yang tadi itu gitu kan. Kadang-kadang bukan masalah nggak closing sih, Mi, gitu. Badainya tuh ada dari yang lain misalnya, Mi, gitu kan. Misal gitu ya, keluarga yang tidak kondusif, hubungan gitu ya, hubungan suami istri yang tidak baik-baik, anak-anak yang ibaratnya masih kecil nggak bisa ditinggal, apalah banyak banget kan, gitu kan. Yang akhirnya itu tuh seperti seolah-olah menghambat. Padahal itu tuh ujian keistiqomahan kita, yaitu adalah ujian niat yang sebenarnya gitu. Betul. Dan kalau udah bicara keistiqomahan dan niat, sebenarnya kan Allah yang meneguhkan keyakinan, kekuatan niat ya. Karindu Ibu. Tapi di balik itu semua juga kita harus menyadari bahwa ketika misalnya nggak cukup hanya dengan mengandalkan itu saja, pergerakan kitanya juga harus diiringi gitu ya. Kalau
Karena kalau misalnya kekuatan niat tanpa diiringi dengan pergerakan, ya sama aja, nol juga gitu. Iya, Nol juga. Jadi kan makanya Ambu bergerak, berilmu, berdoa, bergerak, berilmu, berdoa seperti itu gitu. iya, iya, Kalau iya. udah pusarannya seperti itu, insya Allah kayak niat itu menguatkan keyakinan, pergerakan itu menghempas kemalasan ya Bu, karena kan konteks istiqomah yang terganggu itu sebenarnya dari bisikan setan. Aduh, malesnya horeamnya gitu. Apalagi belum hasil-hasil tadi kata Ambu kan. Hmm, Udah hmm, itu hmm, teh gitu. Kalau udah diserang hmm, sama hmm. rasa hore gitu kan, udah gitu. Iya, Nah ini jadi kekuatan niat itu harus langsung dilanjutkan dengan pergerakan supaya si tim horenya ini inilah dihempas gitu kan. Hoream iya. gitu kan. Iya, karena niat tanpa ikhtiar cuma harapan kan. Mm-mm. Ikhtiar tanpa niat Ikhtiar. malah jadi ikhtiar tanpa istiqomah malah jadi cepat lelah gitu. Jadi Mm-mm. hayo we ikhtiar gitu kan, tapi keistiqomahannya nggak dijaga gitu kan. Kayak misalnya kesandung dikit gitu kan, Mm-mm. baper gitu kan. Mm-mm. Kesenggol dikit, wah langsung jadi status gitu kan. Ya kan lelah kan kayak gitu Mi hidupnya gitu Ya kan. betul. Jadi Kak malah fokusnya tuh pada masalah terus gitu ya. Masalah Ya fokusnya gitu. betul. Karena Fokus takdir banget. itu memang sudah ditentukan, tapi takdir juga ibaratnya gitu bisa Allah rubah ketika kitanya benar-benar berubah gitu kan sesuai dengan ayat itu ya Mi, surat Ar-Rod ya Mi ya. Ya surat Ar-Rod. Allah tidak akan merubah keberadaan kaumnya selama kaum tersebut tidak merubah keberadaannya. Makanya niatnya tambahin di tahun 2026 ini, ya Allah saya niat pengen berubah gitu. Ya Allah saya niat saya mau berubah gitu. Ya, Berubah menjadi Superman kayak berubah menjadi Wonder Woman kayak terserah, pokoknya niat pengen berubah gitu. ya Allah. Coba jadi Wonder Woman ya. Iya. Memang dari kekuatan niat itu sih yang membuat kadang kita melihat gitu pergerakan yang sangat dahsyat gitu. Jadi kayak Umi gini, kalau kita memahami sejauh mana kedalaman dari mindset seseorang gitu ya, sampai akhirnya dia bisa mengerjakan sesuatu pergerakan yang dahsyat itu baru kita mahamin, wow gitu. Kayak contoh misalnya Umi ngobrol sama si Om, nyesel nih Mi gitu selama ini aku berleha-leha gitu, Masya Allah ya gitu. Om itu sampai takjub gitu, Masya Allah ya gitu. Di pencapaian yang saat ini yang menurut orang-orang sekitar gitu di komunitas sekitar itu udah dahsyat gitu, dia tuh masih berpikir seperti itu. Sebenarnya aku tuh nyesal gitu selama ini aku banyak buang-buang waktu, banyak berleha-leha gitu. Artinya kan dia kalau punya pemikiran seperti itu dia akan mengerjakan lebih dahsyat lagi dong dari yang kemarin gitu. Kan gitu. Jadi ini mungkin ya tingkat kesadaran ini yang belum dimiliki oleh kita semuanya, sehingga Allah juga belum pantesin kita gitu untuk bisa mendapatkan suatu hal yang besar gitu. Iya. Kak Linda tuh. Dan Om Jim itu tinggal melaksanakan kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas gitu kan. Jadi semuanya harus beriringan. Jadi nggak bisa salah satu gitu kan. Jadi ibaratnya kerja ikhlas tuh kan kesannya tuh kayak gotong royong gitu kan ya. Terus aja di situ nggak bisa gitu. Kita juga harus ada kerja kerasnya gitu. Kerja keras aja juga nggak bisa kalau kita tidak cerdas gitu. Jadi semuanya itu harus beriringan gitu. Jadi kerja cerdas, kerja keras dan kerja dengan hati itu memang harus dilandaskan dengan apa yang tadi saya sampaikan, niatnya gitu. Jadi kembali lagi ke niat. Semuanya inama amruhu biniat ya Mia. Inamal a'malu biniat. Inama amalu biniat. Inamal amalu biniat. Ya, bismillah. Karena niat itu adalah awal dari tercatat sebagai ibadah atau enggaknya sebuah amalan, maka
dibenerin dulu. Ya memang itu pondasinya, Bu. Pondasinya harus ngebenerin dulu niat. Karena dari niat itu jadi amal, dari niat itu jadi hasil, gitu ya. Iya, Jadi hasil. Jadi kalau misalnya niatnya sayang gitu, kalau misalnya eh, contoh kita mengerjakan sesuatu tanpa niat yang benar juga walaupun sesuatu yang dikerjakannya benar, tetap gak ada nilai. Gitu kan jadi sayang. Jadi faktor hmm, hmm, faktor sesuatu menjadi amal soleh atau enggak itu dari niat, awalnya dari niat dulu gitu. Makanya yang hmm, dibenahinya niatnya. Bismillah, iya, dari iya, sekarang diperbaharui kali ya niatnya. iya, niat, niat banget itu niat. Ya, awal 2026 itu lebih lebih baik kita kembali lagi ke dalam sih, Mi, perbaiki niat. Mm-mm. Ya, karena kalau kita ngobrolin tentang apa ya namanya proposal lah gitu kan ibaratnya gitu Mm-mm. kan, pasti kan obrolannya tuh panjang kali lebar kali tingginya tuh keren lah gitu kan. Mm-mm. Cuman itu tuh kita tuh ada proses gitu kan. Jadi di awal tahun itu kalau kita mulai dimasukin gitu kan ya Mi, keilmuan gitu kan. Secara tim tuh wah niatnya tuh luar biasa Mm-mm. gitu. Tapi ketika sampai ke tujuan, lah kok hasilnya cuma beberapa orang ternyata gitu kan. Tidak sesuai dengan yang ditargetkan di awal. Jadi Mm-mm. memang ternyata belum apa-apa mereka itu sudah melakukan banyak Mm-mm. kegagalan gitu, kegagalan di awal yang tadi saya sampaikan gitu. Dan ini tuh memang harus segera Mm-mm. benar-benar kita perbaiki niat kita dan tambahin niatnya gitu bahwa kita tuh benar-benar pengen berubah. Jadi jangan sampai startnya itu kegagalan cara yang gagal yang dimulai gitu kan Mi ya, cara yang gagal yang dimulai yang tadi saya sebutin tadi, yang belum apa-apa udah lihat pencapaian orang gitu kan, belum apa-apa udah banding-bandingin diri kita sama orangnya, itu Iya. kan udah gagal nih gitu kan. Belum Mm-mm. apa-apa udah baperan Iya gitu kan, betul betul. udah nggak mau bergerak karena mitra kita nggak Mm-mm. ngikut gitu. Nah itu tuh ya kayak gitu-gitu tuh udah Mm-mm. pasti gitu Mm-mm. hasilnya tuh sama Iya, ya. ya betul betul. Thank you, Dan ini ini tetep perlu layar dicatat ada nih. Naskido Shop, thank you so much. Kidosop, iya, masya Allah, terima kasih. Ini juga ada Kasiti Maria, terima kasih sudah Iya, iya, iya. bergabung dan menyimak ya. Mudah-mudahan ini sebenarnya ini ilmu tuh kayak khususan untuk Besyar Baitullah enggak gitu. Di ranah manapun teman-teman Sama aja. saat ini boleh teman-teman apa kasih komentar atau ini teman-teman di mana nih bersiarnya di apa namanya bergeraknya di bidang apa, karena semuanya punya porsi yang sama kalau secara keilmuan bagaimana cara menerapkannya gitu Hmm, ya. hmm. Jadi ini sebenarnya relate dengan semua lini sih, semua core bisnis atau lini kehidupan sebenarnya Iya, gitu. ya. Ada Cuman yang karena lupa kita Mi, pada saat kita berproses itu pastikan kita bersandar hatinya kepada Allah. Jadi ya, kan kita tuh pada saat berproses sandarannya tuh kan suka kepada manusia ya Mi, gitu kan. nah betul. Misalnya pada saat berproses umpama gitu Mi, kita tuh mau bikin sosialisasi gitu kan. Taunya Abah Ambu nggak bisa support misalnya gitu kan Hadir. karena ada sesuatu hal. Nah itu Hmm. tuh jadi nggak jalan aja. Nah itu tuh udah ciri gagal itu gitu. Jadi Betul. upayakan kita tuh harus tetap bergerak gitu dan Mm-mm. sandarkan hati kita kepada Allah, karena yang membuat closing tuh bukan Abah Ambu. Abah Ambu mah nggak bisa nge-closingin orang ke Baitullah ya. Sehebat Betul. apapun saya gitu kan, sehebat apapun Ya, saya dalam berbicara, kalau orang belum nah, mau umroh mah nyahare weh. betul, betul. Jadi bukan tentang kemampuan public speaking. Jadi kalau untuk ranah Iya. itu tuh bukan kemampuan public speaking, bukan tentang ambu itu tuh punya posisi sebagai kaca atau apapun itu, bukan ya teman-teman. Jadi yang sering kali gagal paham itu di situ sebenarnya ya, sehingga Iya. kadang-kadang bersandar akhirnya gitu. Mm-mm, mm-mm, Akhirnya ya udah jadi alasan aja tidak jalanan, tidak bergeraknya, batal acara dan lain sebagainya hanya karena misalnya ambu nggak bisa, abang nggak bisa. Itu sih sebenarnya ya itu kata ambu awal-awal kegagalan iya. gitu, karena sebenarnya dari awal
kalau mencontohkan itu kan sebenarnya cukup sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Selanjutnya kita benar-benar berproses. Oh, caranya begini ya. Oke, oke, kerjaan, Iya. kerjaan, kerjaan. Dan mau terus belajar, mau terus Mm-mm. meningkatkan kapasitas gitu. Mm-mm. Akhirnya kalau Mm-mm. kapasitas kita udah naik, udah naik, udah naik, dan nggak perlu juga mikirin, oh tapi kan aku belum sejago Ambu ya, aku belum sejago Umi ya, jadi gimana? Ya udah sih, kan toh Allah Kan datang, jangan nunggu tahu gini, sempurna. Iya. toh Allah juga gini, kalau Allah berkehendaknya Allah datangkan orang yang benar-benar berniat mau umroh, nggak pakai mikir dia bisa ngomong jago jago apa berdiplomasi atau jago public speaking atau apa, kan nggak dilihat Iya. itunya gitu, tetap Mm-mm. aja daftar gitu. Mm-mm. Jadi Iya. ya sudah itu, Iya. kita tetap pada sekarang tuh kayak Umi tuh udah proses setahun ini tuh benar-benar menikmati banget gitu, bahwa oh, awalnya kita diem, kita nggak kebayang pola, nggak kebayang pola, terus kemudian mulailah kita pelan-pelan kayak door to door dikerjain, belum efektif, kemudian kita dari instansi ke instansi apa mencoba untuk masuk ke situ, sosialisasi, terus kemudian seminar, apa segala macam. Sebetulnya ini kan formula sukses yang sudah diajarkan dari dulu oleh mentor terdahulu kita ya Ambu, dan ini benar-benar Iya. dikerjakan. Dan Umi yakin gitu, kalau ini terus-terusan istiqomah dikerjakan, ini kan udah ibaratnya kayak setahun lebih lah ya kita ngerjain ini. Yakin sih Mm-mm. pola kita kerjanya kita tuh udah berpola gitu, udah berpola. Tinggal sebenarnya mah kalau untuk hasil mah pasti ada Insya gitu, Allah. Insya gitu. Allah. Tinggal menunggu waktu aja. Tinggal menunggu waktu aja, dan memang aku mau spill sedikit ya Mi tentang konsep Rihla di tahun 2026 ini. Jadi nanti ada sesuatu hal yang baru, yang luar biasa, dan ini juga sangat menjanjikan buat kita semuanya gitu kan. Dan ternyata memang hampir menyerupai dengan giroh kita gitu kan. Dan itu tuh bisa membangkitkan dan menguatkan diri kita. Jadi jangan sampai kita tuh ketinggalan Mi, karena ini si perusahaan ini kan sebenarnya perusahaan yang siap ngebut Mi gitu kan. Karena pemiliknya kan kita tahu sendiri kayak apa kan Mi gitu kan. Ibaratnya dia kita ngebut, dia bisa ngebut, dia bisa lebih ngebut gitu Mi. Betul, Kita larinya kenceng tuh dia bisa speednya tuh lebih dari kita gitu Mi. Beda Jadi ini bisa sama owner ini tuh gitu. sebenarnya ya. Iya benar. Keren banget sebetulnya gitu. Dan beliau tuh sangat menunggu kita berlari gitu. Jadi jangan sampai nih teman-teman ketinggalan loh, karena ini benar-benar sesuatu hal yang sangat dahsyat dan nanti akan mendobrak, kalau menurut aku mendobrak. Dan insya Allah bukan berarti kita mau gimana gitu kan. Ini kan kita juga harus ada pencapaian yang besar ya Mia. Ibaratnya kita juga harus bertarget dong dalam sebuah perusahaan manapun seperti itu gitu. Dan ini akan ada pola yang akan dibuat gitu. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman, dengan hadirnya konsep baru ini ya, yang kita sebut Rihla Reborn, insya Allah ini akan banyak membantu kita semua dan menjadi pintu gerbang untuk bisa ke Baitullah dengan mudah tanpa kesulitan gitu ya. Siapapun bisa berangkat, tidak akan ada ibaratnya tuh kata-kata nggak punya uang, itu hempaskan kata-kata itu semua gitu kan ya. Insya Allah kita bisa bolak-balik. Ada caranya. Iya, bisa bolak-balik ke Baitullah. Bahkan kita bisa jadi punya profesi baru Mi gitu ya. Profesinya sebagai apa? Sebagai tour leader ya Mi ya. Kan bisa seperti itu. Betul banget gitu. Jadi teman-teman, ini udah di spill tipis-tipis sama Ambu. Jadi pastikan sepulang umroh ya Ambu ya, sepulang umroh. Iya. Ini akan running, jadi teman-teman siap-siap untuk dari sekarang menyiapkan fisik, mental, hati gitu, untuk bersiap berlari gitu, sampai akhirnya nanti apa-apa yang kita impi-impikan terwujud semuanya ya. Jadi pasukan yang besar, kemudian kita mensupport di mana-mana gitu ya, di berbagai daerah di seluruh Indonesia, insya Allah, amin. Terus keberangkatan pun kita bisa setiap saat satu pesawat gitu, bukan bis-bis lagi, amin. Iya. Seperti itu. Ya. Oke Umi, nggak kerasa ya kita udah 1 jam.
Mm-mm, mm-mm. Alhamdulillah, karena sekarang makan tepat waktu ya Mi. Sebenarnya ini Iya betul. over gitu ya, overlap. Mm-mm, mm-mm, Ya pesan dari Ambu aja, ini terus jaga niatnya, perbaiki ikhtiarnya, gitu kan. mm-mm. Terus udah gitu pelihara istiqomahnya, ya. Karena disitulah insya Allah nasib kita tuh pelan-pelan akan berubah, insya Allah. Yes, insya Allah. Amin. Sangat-sangat yakin, sangat-sangat yakin Ya, ya teman-teman. Karena ini tuh perjalanan yang sudah kita lalui bertahun-tahun. Jadi ya. nggak mungkin gitu kalau kemarin-kemarin kita bisa, masa sekarang nggak bisa gitu ya. Jadi yakin aja, terus aja, jalan aja gitu ya. Jangan Iya, pernah iya. berhenti. Karena Allah Bismillah. tidak tidur ya Mi ya. Tidak Allah tidur. boten sare kata mentor Iya, kita. buat sore ya. Jadi pastilah, pasti gitu. Pasti ini Yes. juga yakin gitu. Yakin pasti nanti Allah. Mungkin hadiahnya tuh kadang lebih indah dari yang kita perkirakan, yang kita bayangkan, yang kita pikirkan. Gitu. Karena apa? Karena kan masing-masing orang beda ya dapat hadiahnya gitu, Ambu. Allah tuh nggak Iya. kayak kalau kita misalnya kayak kita mau dapat surprise atau door prize tuh kan masih hadiah tuh kan nggak sama, misalnya semuanya kulkas gitu ya, misalnya nyediain satu Iya kulkas benar. gitu kan macam-macam gitu. Bisa jadi nanti hadiah untuk kita tuh hadiah yang paling indah yang belum keluar kan gitu ya. Ya, ada istilah bercandaan Mi. Mm-mm. Istiqomah itu berat. Kalau Mm-mm. kalau ringan namanya istirahat. Oke. Yeah. Saya tutup dengan doa Mi. Usikum wa nafsi bitaqullah. Ya, 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 oke. Oke, teman-teman, kita sama-sama tutup kajian ini dengan Ya. memunajat kepada Allah, ya, mohon kepada Allah agar apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita niatkan, apa-apa yang kita persembahkan saat ini benar-benar Allah meridhoi kita semuanya ya. Amin. Kita dengan beristighfar 3 kali. Yuk kita sama-sama resapi istighfar kita. Kita mohon ampun kepada Allah atas segala kehilafan, kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, engkau yang menciptakan kami ya Rabb. Khalaqtani wa ana abduka, dan kami adalah hambamu ya Rabb. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, pagi hari ini kami memohon kepadamu ya Rob, di butir ini ya Rob. Tidak terasa ya Rob, entah ke episode yang keberapa kami berusaha untuk istiqomah di butir ini ya Rob. Kami berdoa kepadamu ya Rob, berharap kepadamu ya Rob, bahwa butir ini bisa memberikan manfaat untuk sebanyak-banyaknya umat ya Rob. Apa-apa yang kami sampaikan adalah ilmu dari Engkau. Kami mendapatkannya berdasarkan petunjuk Engkau dan berdasarkan pertolongan Engkau. Engkau membantu lisan kami ya Rob untuk tidak terbata-bata, untuk bisa lancar menyampaikan semuanya ya Rob. Maka itulah karunia terbesar yang saat ini kami dapatkan dari Engkau ya Rob. Maka dari itu ya Rob,
Jangan biarkan kebermanfaatannya, karunia-Nya, dan hikmahnya kami dapatkan sendiri saja ya Allah. Hadirkan orang-orang yang akan mendapatkan hikmah yang sama ya Rob, mendapatkan manfaat yang sama dari apa yang kami sampaikan ya Rob. Ya Allah, jika siar Baitullah ini menjadi jalan untuk kami mendapatkan keberkahan dan rahmat serta karunia dari Engkau ya Allah, maka bantulah kami untuk istiqomah hingga di penghujung akhir kami ya Rob. Dan jadikan penghujung kehidupan kami husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi ya Allah. Berkahi ilmu yang ada pada diri kami ya Allah, wa barakatan fil rizki ya Allah. Berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami ya Rabb, wa taubatan qoblal maut ya Allah, dan berikanlah taubat kami sebelum kematian kami menjemput kami ya Rabb, wa rahmatan indal maut, dan karuniakan rahmat pada saat kematian kami ya Rabb, wa rahmatan ba'dal maut, wa magfiratan ba'dal maut, dan ampunanmu setelah kami wafat ya Rabb, wa rahmatan wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ya Allah. Berikanlah kemudahan kami dalam menghadapi sakaratul maut, wa najata minan nar, dan jauhkanlah kami ya Rabb dari siksa api neraka, wal afwa indal hisab, dan ringanlah hisab untuk kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala doa yang kami panjatkan di pagi hari ini ya Rabb, terimalah sebagai doa terbaik kami pagi hari ini ya Rabb. Dan sesungguhnya Engkau maha pengabul doa ya Rabb. Sesungguhnya tidak ada satupun doa yang tertolak ya Rabb, melainkan Engkau memiliki waktu terbaik untuk mengabulkannya ya Rabb. Maka bantu kami untuk tetap istiqomah dalam ikhtiar kami, dalam jihad kami, dalam syiar kami. Beri kami kekuatan ya Rob, beri kami kekuatan mental ya Rob, beri kami keluasan dada kami ya Rob, beri kami kelapangan hati kami ya Rob, beri kami kemurahan-Mu ya Rob. Jadikan setiap langkah yang kami lakukan ringan adanya ya Rob, seberat apapun kesulitan dalam hidup kami yang kami hadapi ya Rob, jadikan semuanya itu ringan ya Rob. Allahumma yasir wala tu'asir, Allahumma yasir wala tu'asir, Allahumma yasir wala tu'asir. Rabbana hablana min azwajina wa min zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah lembutkan hati kami ya Rabb, ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, angkat kesulitan kami ya Rabb, angkat kesulitan saudara-saudara kami ya Rabb. Jangan biarkan ya Allah kesulitan ini mengganggu stabilitas kami dalam bersyiar, dalam mengabdi kepadamu ya Rabb, dalam menggapai tujuan-tujuan mulia kami ya Allah. Jadikanlah ya Rabb perjalanan ini sebagai wujud bagaimana kami menggapai hidup sukses mulia dan mati dalam keadaan syahid husnul khotimah menghadapmu ya Rabb. Al-Fatihah. Amin. Amin. Makasih banyak ya Umi ya. Iya, Sampai sama-sama. jumpa lagi. Ya, Besok sama-sama. insya Allah ya.